dengan pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia di Gedung MUI Jakarta Pusat. Pertemuan terkait dengan penyebaran gerakan ISIS di Indonesia. Sejumlah ormas Islam seperti Muslimat MU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Wanita Islam, Hizbut Tahrir, dan juga lainnya mulai berdatangan ke kantor MUI. Mereka datang untuk membahas mengenai ISIS yang dinilai bisa membahayakan bangsa Indonesia. Menurut salah satu peserta rapat dari Muslimat Nahdlatul Ulama, ormas Islam akan melakukan upaya preventif dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan faham radikalisme yang berbahaya, terutama masuknya kelompok ISIS. Diharapkan dalam pertemuan tersebut dapat menghasilkan upaya nyata untuk menanggulangi bahaya kelompok ISIS di Indonesia. Dikhawatirkan ormas yang baru ini ISIS ini akan membuka ruang untuk mengadu domba di antara umat Islam sendiri. Jadi kami dari Muslimat ini sangat menjalankan sekali umat Islam yang sampai terkonfirmasi dengan adanya paham panjang di luar. Ini memperebutkan umat Islam. Puluhan anggota Gerakan Pemuda Ansor mendatangi Mapores Jember, Jawa Timur untuk memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum dalam mengantisipasi masuknya kelompok ISIS atau Islamic State. Dukungan moral diberikan dengan mengerahkan kadernya untuk ikut mensosialisasikan bahaya faham Islam radikal tersebut ke tengah masyarakat. Dari pemetaan awal, daerah yang paling berpotensi penyebaran kelompok Islam radikal berada di kawasan Kecamatan Sumbersari, di mana targetnya adalah para mahasiswa. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia dan Muspida Kabupaten Ciamis serta seluruh elemen masyarakat menggelar deklarasi menolak ajaran ISIS di halaman pendopo Bupati Ciamis. Mereka menyatakan sikap bulat menentang keberadaan ISIS dan menolak munculnya ISIS di Ciamis. Ini sebagai bentuk perlawanan agar masyarakat tidak khawatir akan adanya gerakan ini. Terkait dengan penyebaran gerakan ISIS di Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi serta Polresta Bekasi turun tangan melakukan aksi pencegahan. Mereka melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparat kelurahan. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak bahaya dari gerakan ISIS dilakukan kepada aparat kelurahan seperti lurah dan anggota Satpol PP tingkat kelurahan, serta aparat keamanan di tingkat kelurahan atau Binmas. Dalam sosialisasi ini, penyuluhan, pihak Polresta Bekasi juga menampilkan foto wajah-wajah orang yang diduga adalah anggota ISIS di Kota Bekasi. Mereka adalah warga yang pernah ditangkap saat berunjuk rasa dan melakukan pengerusakan di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Penyuluhan juga berupa kesigapan aparat pemerintah dalam mendeteksi gerakan yang menyimpang sejak dini. Sementara pendataan warga baru yang ada di wilayah mereka masing-masing diharapkan ampuh untuk mencegah berkembangnya gerakan ISIS. Saya yakin di setiap kelurahan RT juga ada tertulis di situ wajib lapor. Tolong ini jangan hanya jadi sebagai slogan, hanya bukan. Sekarang bagaimana? Pak Lurah diberitakan. Sementara itu, cendekiawan Muslim Alwi Shihab menilai kelompok ekstremis ISIS sebagai kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam karena memaksakan kehendak dan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mendapatkan tujuan mereka. Namun seberapa besar pengaruh ISIS? Berikut wawancara dengan cendekiawan Muslim Alwi Shihab. Kelompok ini walaupun mereka itu menyatakan dirinya Muslim, ya, tetapi Muslim yang radikal. Inspiratornya itu sebenarnya Ikhwanul Muslimin yang sudah disusupi oleh doktrin-doktrin Wahabi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa doktrin Wahabi ini kalau dia tidak memaksakan pandangannya kepada pihak lain, tidak menggunakan kekerasan, ya itu salah satu kelompok Islam yang bisa saja diterima. Namun usaha untuk memaksakan kehendak dan mengkafirkan pihak-pihak lain, ini yang kita anggap sebagai Salafi Wahabi yang radikal. Sejak 2004 saya tidak melihat pengaruhnya terlalu besar. Tapi akhir-akhir ini kita dengar bahwa ada pembaiatan, karena juga baru pada 2013 bahkan pada 2014
pemerintah Islam yang sifatnya khalifah dan menjadi pemimpin Islam seluruh dunia, ini yang mungkin akan mengganggu apa yang menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira tidak akan bertahan lama karena mayoritas umat Islam tidak bisa menerima apa yang mereka lakukan. Ini hanya hanya akan berada di situ tidak lama walaupun mengganggu. Pemerintah perlu memberikan penyuluhan, edukasi, jelaskan duduk persoalannya, sejarah ISIS,